sekalian, saat ini kita memasuki bab masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang kebudayaan Hindu-Buddha saat masuk di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu jalur masuknya pelayaran India ke Cina. Nah, hubungan dagang antara India dan Cina semula melalui jalur darat. Itu disebut dengan jalur sutra. Lalu jalur ini membentang dari Cina, lalu melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Di sini siapa yang tahu apa itu jalur sutra? Maaf, jalur sutra. Siapa yang tahu? Kenapa kok disebut dengan jalur sutra? Jalur perdagangan Ya. India, jualan sutra, Bu. Bagus. Pinter-pinter ini anaknya Ibu. Nah, kenapa disebut dengan jalur sutra? Karena barang yang diperdagangkan umumnya itu adalah kain sutra dari Cina. Berasal dari sutra tadi itu, kain sutranya kan dari Cina. Makanya disebut dengan jalur sutra. Nah, selain itu, selain kain sutra, itu ada juga yang lainnya. Apa ayo? Beras, Bu. Ya, bagus tapi masih belum tepat. Lebih tepatnya yaitu wewangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Jadi, sutra dari Cina, wewangian dan rempah-rempah itu sangat laris sekali di Eropa. Makanya jalur darat tersebut disebut dengan jalur sutra. Lalu selanjutnya, sejak awal abad Masehi, jalur sutra dialihkan ke jalur laut terdekat dari India ke Cina melalui Selat Malaka. Lah, peralihan tersebut dikarenakan situasi jalan darat sudah tidak aman bagi mereka. Karena tidak amannya jalur darat tadi, makanya jalur perdagangannya dipindahkan ke jalur laut menggunakan kapal. Gitu. Nah, masyarakat di Indonesia sangat diuntungkan karena menjadi daerah transit mereka. Daerah transit itu daerah pemberhentian. Jadinya titik perhentian mereka itu ada di Indonesia bagi pedagang-pedagang Cina dan India. Nah, selain itu, masyarakat di Indonesia juga ikut aktif dalam perdagangan tersebut. Jadi, karena transitnya berada di Indonesia, masyarakat Indonesia pun ikut aktif dalam perdagangan tersebut. Ada beberapa teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Di antaranya yaitu teori Vaishya. Teori Vaishya ini merupakan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India yang menyesuaikan dengan angin musim untuk berdagang di Indonesia. Jadi, sebelum mereka berangkat, mereka menyesuaikan angin musim terlebih dahulu. Jadi, dilihat, ini sedang angin ini, cocok nggak untuk berangkat untuk berdagang melalui jalur laut? Waktu musim badai, cocok nggak? Enggak, Bu. Ya, kalau saat musim badai itu tidak cocok karena musimnya terlalu ekstrim ya anak-anak ya. Iya, Bu, Karena takut. badai yang sangat lebat, nanti takutnya kapalnya kena badai gimana, gitu kan. Ya, jadinya mencari musim yang bagus untuk mereka berlayar sampai ke tujuannya. Nah, dalam waktu tertentu para pedagang itu menetap di Indonesia sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan dengan orang-orang pribumi. Nah, mereka karena beristirahat di Indonesia selama berhari-hari, mungkin mereka lalu langsung jatuh cinta melihat orang pribumi. Jadi makanya tidak sedikit dari mereka itu yang menikah dengan orang-orang pribumi gitu. Nah, selanjutnya ada teori kesatria. Yang pertama, teori ini dirinci oleh C.C. Bird yang menjelaskan bahwa golongan kesatria dari India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan yang ada di Indonesia.
Lah, bantuan yang diberikan oleh para kesatria ini sedikit banyak membantu kemenangan. Sebagai hadiahnya, di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Jadi, ada beberapa golongan kesatriaan itu yang datang ke Indonesia. Itu ikut serta dalam membantu saat ada konflik permasalahan yang terjadi di Indonesia. Nah, itu raja yang ada di Indonesia, apa ketua kelompok, ya bisa Kepala disebut suku, dengan raja Bu. juga, kepala suku. Ya benar, kepala suku. Terima kasih ya. Sama-sama. Itu kepala sukunya itu memberikan imbalan berupa boleh menikahi putrinya tadi. Jadi dinikahkan dengan putrinya tadi. Jadi gitu. Yang kedua ada menurut Mookerji yang mengatakan bahwa golongan kesatria membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Jadi ada golongan kesatriaan, memang golongan kesatriaan itu ya membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria selanjutnya itu membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Yang ketiga yaitu ada sekitar abad ke-5, di antara para keluarga kerajaan di India Selatan, mereka itu mengalami kehancuran. Nah, setelah mengalami kehancuran, mereka itu hijrah, pindah ke Indonesia untuk membangun kerajaan yang baru. Gitu. Selanjutnya, ada teori Brahmana. Menurut J.C. Van Leur, bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar di Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana berdasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, karena hanya golongan Brahmana lah yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, jadi dapat disimpulkan bahwa itu peninggalan dari Brahmana. Jadi setelah diamati terdapat bahasa Brahmana dan huruf Pallawa, dapat disimpulkan bahwa itu ada kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana gitu. Nah, yang selanjutnya ini yang terakhir yaitu ada teori arus balik menurut F.D.K. Bos, menjelaskan peran aktif dari golongan orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, teori ini menyebutkan bahwa banyak orang Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarluaskan lagi. Jadi, ada si A ini memang benar-benar dia ingin ke India untuk mempelajari bahasa India, karena kan banyak peninggalan Hindu-Buddha yang berada di Indonesia. Jika tidak bisa bahasanya, lalu bagaimana kita menafsirkannya? Kan gitu kan ya. Makanya itu ada si A ini niat untuk belajar bahasa India. Jadi mereka itu ke India, beberapa orang itu ke India untuk belajar bahasa India. Lalu di sana setelah mereka memahami bahasa Hindu-Buddha India tadi itu, mereka kembali lagi ke negaranya, ke Indonesia untuk memberikan atau menyalurkan ilmunya yang didapat tadi dari India kepada masyarakat Indonesia gitu. Yang selanjutnya yaitu pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama ada bidang pemerintahan, yang kedua ada bidang sosial, yang ketiga ada bidang kebudayaan, yang keempat ada bidang ekonomi, dan yang terakhir ada bidang agama. Kita akan membahas bidang pemerintahan terlebih dahulu ya. Ya. Oke. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja seperti halnya di India.
Jadi kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun karena dianggap sebagai keturunannya dewa, dan dianggap sebagai puncak dari segala hal. Jadi anak dari dewa itu, anak dari dewa, mohon maaf, anak dari raja tersebut itu dianggap sebagai sudah memenuhi semuanya gitu loh, sudah wow gitu. Jadi dianggap sanggup untuk menggantikan posisi raja. Jadi turun temurun. Habis raja A nanti diganti sama anaknya si B itu menjadi raja dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya ada bidang sosial. Nah, bidang sosial ini munculnya sistem kasta, perbedaan kelompok masyarakat berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada golongan Brahmana. Golongan Brahmana ini seperti pendeta, golongannya pendeta gitu. Terus golongan kesatria itu kebangsawanan atau prajurit. Yang ketiga ini golongan Waisya. Golongan Waisya ini pedagang dan petani. Yang keempat ada golongan Sudra. Ya, golongan Sudra yang keempat. Itu rakyat biasa. Dan yang selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Munculnya pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan sejak terbentuknya jalur perdagangan. Jadi muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan sejak terbentuknya jalur perdagangan. Sejak terbentuknya jalur perdagangan tadi munculnya pusat-pusat perdagangan gitu. Nah, kapal-kapal dagang banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi ya, untuk berlayar itu harus melihat musimnya terlebih dahulu. Karena berlayar pada saat musim yang jelek juga berpengaruh gitu loh. Nanti kalau kayak petir tadi gimana kan gitu kan. Selanjutnya ada bidang agama. Berkembangnya pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praaksara tidak punah. Jadi meskipun ada kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah, itu tetap perkembangan sejak zaman praaksara itu tidak luntur, tidak punah dia. Gitu. Selanjutnya ada contoh hasil alkulturasi budaya. Nah, di sini ada seni bangunan. Seni bangunan ini, bentuk bangunan candi merupakan bentuk alkulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patungan memujudkan dewa atau Buddha, serta sebagian bagian dari dan stupa adalah unsur dari India. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden, bentuknya yang merupakan unsur Indonesia asli. Siapa di sini yang pernah ke candi yang ada di Yogyakarta? Nuril, Bu. Salsa. Ada yang bisa menyebutkan nama-nama candi di sini? Salsa, Bu. Ya. Candi Pare, Prambanan, Ya. Candi Singosari, pinter. Candi Sumur. Pinter semua anak Ibu guru. Harus semangat ya kalau belajar. Ya, iya dong. Baik, Ibu lanjutkan lagi ya. Yang kedua ada seni rupa dan ukir. Relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding Candi Prambanan dan Candi Borobudur merupakan hasil alkulturasi budaya Hindu dan Buddha. Jadi kebanyakan yang dipahatkan di candi-candi itu alkulturasi Hindu dan Buddha. Yang ketiga ada sastra dan aksara, yaitu berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana. Nah, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit gitu. Selain itu, lahir pula toko-toko pewayangan yang khas Indonesia. Misalnya toko-toko Punakawan gitu.
Lalu perkembangan sastra ini didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti Pallawa, Penagari, dan Pewangari. Di sini akan dijelaskan. Sudah ya penjelasannya Ibu, sampai sini saja. Any question? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah jelas semuanya? Jelas. Alhamdulillah. Baik, jika dirasa sudah jelas, Ibu akan memberikan tugas, oke? Dikerjakan di sini secara kelompok. Ya. Secara kelompok, berkelompok satu bangku ya. Menggambarkan kelompok 1 menggambarkan peta jalur perdagangan Hindu-Buddha, India, Cina. Mohon maaf. Siap, Bu. Yang kelompok kedua, tadi yang baris pertama ya. Sekarang yang baris kedua ini menggambar Candi Borobudur sama dikasih tulisan-tulisan dikit kejelasan dari Candi Borobudur ya. Oke. Untuk baris yang ketiga sini apa ya enaknya? Menyebutkan sastra dan aksara 3 saja, tapi sama digambar ya. Siap. Oke. Ibu tunggu 15 menit dari sekarang. Nanti dikumpulkan di meja Ibu sini ya. Sama Ibu absen, oke? Oke. Baik. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Baik, dirasa sudah selesai. Kumpulkan ke depan semuanya. Wah, karya kalian memang bagus-bagus ya. Emang anak Ibu ini kreatif sekali. Ya, terima kasih semuanya. Ini Ibu nilai di ruang guru ya. Besok Ibu kembalikan. Oke. Terima kasih semuanya atas partisipasi kalian. Kelas kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.